Geng, mungkin ini salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Honda untuk membuat PCX 2025 menjadi motor paling laris mengalahkan Aerox ataupun NMAX Turbo. Bagaimana caranya? Ini dia kita simak. Ciao, bentornato nel canale Otomotif Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, genja, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan kayak yang aku bilang tadi, geng, ini adalah skenario-skenario rencana ataupun, eee, yang bisa dilakukan oleh Honda ya, guys, ya, untuk membuat produk terbaru mereka yang akan diluncurkan yaitu All New PCX 2025 Indonesia untuk bisa menjadi produk paling laris di Indonesia mengalahkan NMAX ataupun Aerox ya, guys, ya. Ya tentu aja kalian pasti udah nggak asing lagi ya sama Honda PCX, baik itu yang CPU generasi pertama ataupun generasi kedua yang sekarang ini ya guys ya. Ya, Honda telah menggembleng mempersiapkan dan mungkin sebentar lagi akan meluncurkan produk baru mereka yaitu All New PCX 2025 yang versi Indonesia. Karena untuk kemarin Honda itu udah resmi merilis PCX 2025 tapi versi 125 cc di pasaran Eropa sana, geng. Nah, ini yang sedang rame, katanya Honda udah memberlakukan red zone kemarin, tapi ternyata yang diluncurkan yaitu, Scoopy ya, guys, ya. Dan mungkin Honda sedang memainkan, sebuah taktik di sini ya, guys, ya. Bisa saja mereka itu, memang meluncurkan PCX dahulu tapi untuk yang versi Eropa, tapi mereka mungkin juga bisa tengah mempersiapkan PCX 2025 yang versi Indonesia. Karena banyak yang mengatakan kalau nantinya ataupun, PCX 2025 itu bakal, bisa dikatakan mirip, nggak terlalu berbeda jauh, nggak terlalu berbeda banyak sama yang versi Eropanya. Nah, kemudian untuk skenario yang mungkin bisa dilakukan Honda untuk menjadikan PCX 2025 itu menjadi, yang paling laris, maxi skuter paling laris di Indonesia. Ya, walaupun itu bisa dikatakan cukup berat, tapi mungkin skenario ini bisa dilakukan oleh Honda. Untuk perubahan-perubahan yang mungkin bisa dilakukan ataupun improvisasi yang dapat dilakukan oleh Honda, mungkin tentu aja, karena pesaing mereka atau rival mereka udah menggunakan turbo, bisa aja Honda menjejali dengan teknologi terbaru mereka atau teknologi yang udah digembar-gemborkan dari lama, geng, yaitu VTEC. Nah, untuk fitur VTEC ini memang menjadi suatu, mungkin ekspektasi ya, guys, ya, buat teman-teman ataupun kita lah yang ada di sini pecinta, motor mungkin. Karena kita udah melihat si NMAX udah memakai turbo, ya nggak ada salahnya kita berekspektasi kalau Honda mau memberikan atau mengaplikasikan fitur VTEC-nya untuk produk terbarunya yaitu All New PCX 2025. Ya, selain dari desain, tampilan, tampang, terus aura ataupun, worth it ataupun value dari sebuah motor, mungkin fitur ini bisa menaikkan pamor dari Honda itu sendiri, Kang. Untuk fitur ataupun untuk desain ataupun untuk tampilan, ya bisa dikatakan karena, banyak perintilan-perintilan yang di apa namanya ya, guys, ya, disupport oleh Honda Indonesia, mungkin untuk tampilannya nggak terlalu berbeda jauh. Ya tampilannya seperti yang udah kita lihat bareng-bareng ya, guys, ya, pasti kalian udah lihat juga untuk PCX 125 yang versi Eropa. Untuk desain ataupun tampilan ya kalaupun nanti ada perubahan, semoga aja perubahannya itu lebih masuk ke selera kita ya, guys, ya. Karena untuk yang versi Eropa itu ternyata yang velgnya ternyata masih sama dengan generasi yang sekarang. Ya, semoga aja nanti Honda mau memberikan revisi pada velgnya ataupun improvisasi dan, pembaharuan untuk pada bagian velgnya ataupun di beberapa bagian lain di misalnya di area knalpot karena kayaknya knalpotnya itu juga masih sama bentuknya dengan generasi yang sekarang. Ya, walaupun untuk sang rival untuk Yamaha mereka selalu setia ya, guys, ya, dengan velg-velg jadulnya, tapi udah kayak menjadi stereotip ya, guys, ya, kalau Honda itu namanya facelift ataupun, produk baru mereka itu selalu memberikan perubahan di area velg ataupun di area perintilan-perintilan kecilnya. Nah, untuk mesin ataupun fitur VTEC ini emang menjadi sesuatu yang kita pengenin banget nih, geng.
Karena fitur VTEC ini kan, memberikan banyak kelebihan ya guys ya, di antaranya ada efisiensi bahan bakar. Ya, untuk fitur VTEC ini dapat mengoptimalkan pengaturan waktu katup dan daya angkat, sehingga dapat beroperasi lebih efisien dalam berbagai kondisi berkendara geng. Selain itu, untuk emisinya juga bisa semakin rendah. Mesin VTEC dirancang untuk meminimalkan emisi gas buang yang berbahaya ataupun yang berlebihan seperti itu kan. Tenaga yang lebih besar dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar, bahkan dengan kapasitas mesin yang lebih kecil seperti itu geng. Terus performanya itu baik di putaran tinggi. Nah, untuk profil camshaft-nya itu bakal diaktifkan pada saat mesin pada putaran tingginya. Terus suara mesin yang dihasilkan pun itu kayak ringan ataupun halus seperti itu geng. VTEC Turbo ini memiliki suara mesin yang lebih halus dan senyap seperti itu. Ataupun mesin VTEC ini dirancang untuk mekanisme yang terinspirasi dari sistem daur ulang. Mesin yang memanfaatkan buangan gas untuk memadatkan udara masuk ke dalam silinder sehingga terjadi efisiensi bahan bakarnya geng. Jadi untuk fitur VTEC ini ataupun mesin VTEC ini emang memiliki beberapa keunggulan seperti yang saya sebutkan tadi geng. Dan Honda pun sepertinya udah mengaplikasikan mesin VTEC ataupun fitur VTEC ini di beberapa produknya ya guys ya. Nah, yang kita tunggu ya cuma ini geng. Apakah Honda mau mengaplikasikan mesin VTEC ataupun fitur VTEC ini pada all new PCX 2025-nya ini geng. Tentu aja kalau Honda mau mengaplikasikannya, ini kan menjadi suatu alarm dan warning buat pabrikan lain, terutama di sini yaitu NMAX Turbo, supaya nantinya persaingan ini terus bersaing ketat. Siapa yang diuntungkan? Tentu aja kita dong. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Honda mau untuk mengaplikasikan mesin ini? Karena dengan fitur-fitur yang seabrek yang kita tahu di Honda PCX generasi sekarang pun itu sudah menjadi suatu yang nilai yang lebih banget sih kalau menurut saya. Udah ada HSDC, terus ada smart key, terus bagasinya juga gede, mesinnya juga enak dibuat santai, sedang ataupun touring juga enak ya guys ya. Posisi berkendara pun mungkin juga bisa dikatakan cukup enak, 11-12 lah sama si NMAX. Terus untuk fitur-fitur lainnya pun yang dibawa udah cukup banyak dan cukup mumpuni lah. Untuk sekelas maxi scooter ini udah cukup banget kalau menurut saya. Apakah Honda mau memberikan fitur tambahan ini yaitu VTEC untuk menghadapi turbo dari NMAX seperti itu? Konsekuensinya mungkin kalau Honda memberikan fitur ini mungkin harganya akan, ya kita tahu ya guys ya, pasti harganya akan naik ataupun lebih tinggi lagi. Nah, apakah konsekuensi ini yang mau diambil oleh Honda? Kalau sepertinya mau dan mereka mengaplikasi ini benar-benar, ya ini pasti akan membuat Honda ataupun PCX ini kembali menjadi pesaing ketat untuk NMAX Turbo. Jadi gimana? Makasih banget udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.